Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara sekalian, warga Sri Martani yang berbahagia. Kali ini kita di episode pertama Cakro Ndeso. Hari ini kita akan melakukan wawancara podcast terkait dengan anak-anak. Ini lagi ngetren soal bullying dan lain sebagainya. Kebetulan ini sudah bersama kita ada Kang Ahmad Yani, SIP. Ini salah satu pengurus komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kabupaten Bantul. Nanti kita akan berbicara panjang lebar terkait apa itu anak, kemudian hak anak dan lain sebagainya bersama Kang Yani, dan tentunya setelah tayangan yang satu ini. Oke, kembali bersama podcast Cakro Ndeso. Ini episode pertama, sudah ada Kang Yani. Selamat pagi Kang Yani. Selamat pagi Pak Lili. Pak Pangripta atau Pak Lili? Pak Lili. Alhamdulillah, kabarnya gimana Kak? Baik, sehat. Ini kebetulan kan kita mau mau mengupkan sistem informasi desa. Kita bikin satu tema podcast, yaitu tema Cakro Ndeso. Ini tempatnya memang di Cakro. Terkait dengan dunia anak ini kan tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik, baik itu soal perkembangan anak, bahkan kasus-kasus soal anak juga banyak. Di Bantul kan sudah ada Komisi Perlindungan Anak Daerah. Ini sebenarnya bagaimana sih Komisi Perlindungan Anak Daerah itu, ranah kerjanya itu seperti apa, terus yang sudah pernah dilakukan itu apa saja kan? Baik. Ya, selamat pagi para pemirsa Cakro Ndeso. Saya diundang oleh Pak Lili selaku Pangripta. Ya, terima kasih sekali. Yang pertama terkait dengan KPAD pemirsa. Jadi di Bantul ini kan sekarang menjadi Kabupaten Layak Anak itu. Kabupaten Layak Anak yang saat ini Bantul sudah mencapai Kabupaten Layak Anak kategori utama. Ketika sudah masuk di kategori utama ini, ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah bagaimana betul-betul Bantul bisa menekan angka kekerasan anak dan pemenuhan hak anak ini harus terpantau. Sehingga kemudian pada tahun 2023 kemarin dibentuklah KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul. Lingkup kerja kami sebenarnya lebih kepada pemantauan dan pengawasan terhadap upaya-upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Jadi saat ini di Bantul sudah banyak sekali lembaga, baik itu lembaga swasta maupun pemerintah yang bergerak di pemenuhan hak anak. Kita tinggal memantau, kemudian mensinkronkan, membangun kolaborasi antar mereka. Sehingga kemudian tiap tahun kita harus memberikan report kepada Bapak Bupati terkait dengan bagaimana sih saat ini perkembangan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bantul. Jadi lingkup kita adalah lebih kepada pengawasan proses-proses pemenuhan hak anak di Kabupaten Bantul. Oke. Kalau yang disebut anak itu usia berapa sampai usia berapa Kak? Ya, anak itu semenjak di dalam kandungan dan tanda petik masih proses menjadi janin sampai usia 18 tahun. Sampai 18 tahun. Itu disebut kategori anak. Oke. Nah, ini kan Kak. Mungkin entah, mudah-mudahan di Sri Martani tidak ada, tapi di banyak tempat kita banyak baca berita dan lain sebagainya, kan banyak anak yang mengalami macam-macam hal, adalah perundungan, ada macam-macam. Sebenarnya bagaimana sih tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak itu bagaimana? Ya, baik. Jadi memang di Bantul ini saat ini terdapat di tahun 2024 kemarin ada 209 kasus. Tapi itu masih terdiri atas kasus kekerasan perempuan dan anak. Kalau kemudian dipecah ada sekitar 104 kalau nggak 105 itu khusus
kasus anak. Dan yang terbesar adalah bullying atau perundungan. Iya. Nah, perundungan ini pemirsa sekalian, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sejak dulu itu sudah ada. Iya. Sejak zaman kita masih kecil, kecil SD itu sudah ada. Hanya saat ini karena kemudian ada aturan yang membingkai, betul, yang mengatur itu, ini kemudian menjadi hal yang harus kemudian menjadi perhatian. Nah, yang terbanyak kasus bullying atau perundungan itu di sekolah, itu yang terbanyak. Kalau di rumah, di lingkungan itu relatif kecil. Nah, yang kemudian harus diperhatikan adalah bagaimana orang tua kalau di lingkungan keluarga juga memantau siapa sih kemudian teman mereka, siapa teman mereka, bermain dengan siapa, bodoh dengan siapa, itu yang paling penting. Kalau bentuk bullying yang sering terjadi itu apa biasanya kan? Bullying kan ada dua jenis ya, yang bullying secara verbal maupun secara psikik, fisik gitu ya. Yang verbal kan ucapan-ucapan, baik itu di media sosial maupun langsung. Kemudian yang fisik kadang-kadang dipukul, yang paling banyak memang fisik ya. Fisik. Oke. Itu yang mencuat loh, yang mencuat di. Iya. Jadi biar ini juga untuk pembelajaran kita semua, terutama warga Srimartani. Jadi biar anak ini tidak dibully gitu atau tidak dirundung, itu jangan-jangan wong tua ini harus bagaimana gitu, sebagai orang tua. Ini penting ya, pemirsa sekalian. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memantau siapa teman anak kita. Nah, yang terpenting adalah bangun mental anak kita, beri motivasi, terutama anak korban lah kira-kira. Kalau anak pelaku, jadi kadang-kadang kan perundungan, bullying itu terjadi karena memang ada beberapa unsur ya. Di antaranya adalah ada perbedaan fisik ya. Anak yang lebih besar terhadap anak yang lebih kecil, atau anak yang kuat terhadap anak yang lemah. Nah, ketika anak-anak kita memiliki kelemahan fisik, kekurangan fisik dan lain sebagainya, kita bangun mentalnya agar mereka berani kemudian untuk melawan. Minimal berani melaporkan. Ini yang paling penting. Melaporkan kepada orang yang lebih dewasa lah. Kalau di rumah ya dengan saudara, orang tua, itu yang terus kan kadang gini kan sekarang kan banyak, katakanlah di sekolah, terlepas dari soal bullying, kadang itu ada anak yang di sekolah mungkin agak sedikit ngeyel atau apa, kemudian guru mengingatkan dengan caranya, kadang ada juga dengan kekerasan. Kalau zaman dulu kita kecil itu kan kita di tangannya digebuk penggaris di apa itu kan sudah biasa, tapi sekarang tangan gebuk penggaris lapor polisi. Dapat duit. Ini caranya gimana kan? Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan sudah kemudian mengeluarkan sebuah instruksi menteri yang intinya adalah membentuk satgas di level kabupaten untuk perlindungan anak ini, satgas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian kalau di sekolah itu membentuk yang namanya TP2K, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, ini yang kemarin kita gaspol ya, kita koordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul untuk kemudian membangun sebuah sistem. Kita libatkan beberapa unsur OPD dan lain sebagainya untuk level di kabupaten, untuk satgas ini. Kemudian kalau di sekolah memang harus dibentuk itu dari unsur orang tua, kemudian guru, kemudian unsur pengurus sekolah, POT ya, POT. Nah, ini akan menjadi strategi untuk bagaimana penanganan itu sesuai SOP di level sekolah. Kalau ada anak yang kemudian over memiliki over energi, nah ini kemudian orang TP2K inilah yang kemudian mencoba untuk melakukan dalam strategi yang kemudian sesuai SOP. Jangan sekali-kali ditangani secara fisik lah, kira-kira itu diberikan pembinaan, kemudian dipertemukan dengan orang tuanya. Atau kalau memang sudah sulit ya kita koordinasikan dengan kepolisian. Tapi jangan kemudian dilakukan cara. Cuman kan kadang jadi guru itu kan sabari ontek. Jadi khususnya radio, bocah mungkin saking over terus kemudian serat
kadang tidak sadar terus melakukan kekerasan. Betul, Nah itu jewer, jiwit dan lain sebagainya. Nah ini tapi termasuk itu Kak. Ini kan banyak terjadi juga kenakalan remaja apalagi anak-anak di usia SMP itu sudah bawa kendaraan bermotor, kadang juga sulit dikondisikan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya ini bagian dari tanggung jawab siapa sih untuk membina anak-anak seperti ini? Betul ya. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu sempat kita koordinasi juga dengan aparat kepolisian bersama-sama ketika kemudian kita ada sosialisasi di sekolah. Ya. Kita sharing bahwa ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua ketika memberikan halo Apa tuh Bu rekaman? Sampai rekaman nggak putar? Lanjut. Ya. Jadi ketika kemudian orang tua memberikan anak kunci motor itu, mereka harus menanggung sebuah konsekuensi. Ya, karena anak itu secara pemikiran itu, bahasa Jawa ini orang mikir resiko gitu. Ya kemungkinan memikir resiko itu masih kecil, sehingga ketika terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, karena dia belum memiliki kemampuan emosional. Iki piye misalnya kalau kendaraan harus nyelip seperti apa dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi perhatian orang tua. Jadi tanggung jawab orang tua adalah kalau anak itu belum memiliki kemampuan secara skill mengemudi, memahami rambu-rambu dan sebagainya, kalau usia SMP jangan. Ya, yang paling pokok belum punya SIM dan belum cukup umur. Iya betul. Itu kan berdampak ke ini. Iya. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah mestinya juga melarang kalau anak-anak bawa kendaraan. Harus ada larangan. Ini yang menjadi perhatian. Di TPPK juga mestinya ini menjadi sebuah catatan. Karena ketika usia SMP mereka masih labil, mereka masih punya emosional tinggi. Ketika ada provokasi dari yang lain, akhirnya mereka arah-arahan menyerang dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Nah terus ini ada data menarik. Kita tidak bisa menutupi juga karena data itu sudah memang betul-betul ada. Di Sri Martani ini kan beberapa waktu belakangan ini kan ada ABH, anak berhadapan dengan hukum. Kasusnya macam-macam, ada yang gelut, ada yang ya macam-macam lah, mungkin tindak pidana ringan juga ada. Nah kaitannya dengan soal perlindungan anak atau hak anak ini, yang kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum itu apa sih yang memang tepat? Karena di beberapa kasus yang kemarin terjadi di Semartani itu ada yang anaknya ini justru sekarang dijauhi, dia tidak punya teman dan sebagainya, bahkan juga kadang dibully. Ya bukan dibully, dinyak lah, disindir dan sebagainya. Itu kira-kira gimana kan? Jadi konteks perlindungan anak itu adalah baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Ya. Hak anak harus kemudian terpenuhi. Betul. Di luar hukum ya, kasus hukum. Kalau hukum kan memang sudah ranah aparat. Ya. Hukum, ada kepolisian dan lain sebagainya. Tapi kalau kepenuhan hak anak, baik itu mental psikologinya maupun hak-hak anak secara umum itu harus dipenuhi masuk sekolah. Masuk sekolah, sehingga sekolah tidak boleh kemudian serta-merta mereka mengeluarkan anak walaupun mereka tersangkut kasus-kasus. Ketika kemudian ini sudah kemudian terbukti dan lain sebagainya, anak itu perlu diapakan? Itu perlu asesmen. Ketika di asesmen, anak ini perlu ada pembinaan, pendampingan. Oke lah, kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi. Kalau di DIY ini bisa di Gunung Kidul, di Gunung Kidul ada. Dan kemarin saya sudah ke lapas maupun ke pusat rehabilitasi anak itu, yang terbanyak memang dari Bantul. Terbanyak dari Bantul. Kasusnya macam-macam. Tapi masih usaha sekolah ya mereka. Iya. Nah, yang menjadi konsen kita kemarin adalah ini anaknya sekolah di mana? Dari pihak mereka, saya juga masih kesulitan untuk bagaimana ini. Ini menjadi catatan kita. Jadi ketika anak masuk ke rehabilitasi, ini mestinya ada struktur atau metode strategi untuk bagaimana anak ini tetap mendapatkan pelajaran sekolah itu tadi. Oke. Nah sekarang untuk warga Sri Martani ini, karena kebetulan Kang Jan ini komisionernya aslinya dari Sri Martani juga. Nah terkait dengan perlindungan anak itu,
apa sih yang bisa dilakukan oleh warga Sri Martani terhadap anaknya, karena ya bagaimanapun jumlah anak di Sri Martani cukup banyak ini ya, macam-macam lah dari usia SD dan sebagainya. Itu apa sih kan yang bisa dilakukan warga Sri Martani, terutama para orang tua, mungkin Pak Duko, Pak RT, lingkungan sekitar terhadap pemenuhan hak anak ini? Ya, yang pertama keluarga dulu. Keluarga itu satu, bagaimana anak harus terpenuhi kebutuhannya, baik sandang, pangan, dan papan. Sandang memang pakaian dan sebagainya. Kemudian pangan, yuk kita kasih makan anak-anak kita yang halal, kira-kira sih. Karena ini penting ya. Ketika yang mengalir itu darahnya darah kurang baik juga dampaknya. Nah, memberi makanan, kemudian papan yang layak untuk mereka, dan juga pendidikannya. Yang terpenting juga adalah bagaimana kita harus mengontrol tadi, bagaimana pergaulan anak kita dan lain sebagainya. Kemudian kita bangun, orang tua membangun hubungan pertemanan dengan orang tua temannya anak itu. Ini penting, sehingga mereka bisa saling kontrol. Kemudian juga memantau HP, gadgetnya itu. Karena ini penting juga, jangan sampai gadget anak itu kita dikunci oleh mereka, sehingga suatu ketika kita bisa mantau. Kalau ternyata gadgetnya itu dikunci, ini ada sesuatu nih. Karena saya pernah mencoba, ya anak saya kan kebetulan juga pakai gadget ya. Jadi kalau dikunci saya tanya itu, dan kemudian dibuka. Suatu ketika saya baca-baca, ternyata memang grup kelas, pertemanan ini kalimatnya ngeri-ngeri gitu loh. Anjir dan lain sebagainya, ini kan kata-kata yang kurang baik gitu. Nah, ini yang harus kemudian dipantau oleh bapak dan ibu yang berada di rumah, di keluarga. Kalau di lingkungan, yuk ini bareng-bareng. Kalau di lingkungan, berilah kegiatan-kegiatan terhadap anak itu yang positif. Ada pulang sekolah dan ya ada waktu bermain lah. Kemudian ada waktu untuk kemudian ke TPA atau apa. Ini untuk untuk agar anak tidak kemudian kemana-mana. Oke. Kalau malam juga jangan kemudian dibiarkan bergadang dengan orang-orang yang dewasa ngerokok. Ini juga menjadi perhatian. Oke. Nah, kira-kira kebijakan apa sih yang bisa dibuat di Sri Martani untuk perlindungan anak? Artinya yang mungkin selama ini sudah pernah terlaksana, tapi sekiranya belum, apa sih yang belum, yang kemudian bisa dilakukan, kebijakan yang dilakukan di Sri Martani itu untuk perlindungan anak? Gitu. Barangkali perlu dikaji ulang ya, terkait dengan mungkin jam belajar ya. Itu perlu dikaji ulang, kemudian diperbaiki ya konsepnya, termasuk juga ada jaga warga. Warga itu juga perlu kemudian dibangun. Anak kalian adalah anak saya dan lain sebagainya. Jadi anak di lingkungan itu adalah milik bersama. Supaya kemudian mereka menjadi bareng-bareng untuk memantau, memonitor dan lain sebagainya. Itu yang dua hal itu barangkali juga penting. Ketika kemudian kita konsep secara betul, kita breakdown sampai detail, kira-kira dua hal itu sudah cukup, di samping pendidikan agama dan lain sebagainya, budi pekerti dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir ini pesan jenengan untuk warga Sri Martani yang masih punya anak usia sampai 18 tahun, karena banyak Sri Martani KTD juga banyak di usia anak. Terus yang putus sekolah apalagi banyaknya minta ampun. Sebenarnya macam-macam. Ada yang memang secara ekonomi nggak mampu, ada yang anaknya memang dasarnya pokok dan sebagainya. Nah, ini kesan jenengan untuk para warga Sri Martani ini, untuk anak-anak mereka apa sih? Baik ya, untuk warga Sri Martani saya berpesan nih. Yang pertama, anak kita adalah tabungan masa depan bangsa, kira-kira itu. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan anak positif ya, kebutuhan positif anak, tolong ini dipenuhi dengan bagaimana caranya. Kalau terkait dengan ekonomi, ya masih ada pemerintah ini yang harus membantu juga. Nah, kemudian terkait dengan pergaulan anak, tolong dipantau agar kemudian tidak ke hal-hal yang negatif, karena sekarang pengaruh media sosial, pengaruh lingkungan ini sangat memiliki dampak luar biasa terhadap anak terutama pengaruh sebaya. Ini menjadi penting agar kemudian dikontrol, dipantau oleh para orang tua. Dan yang terpenting lagi,
pendidikan budi pekerti ya tolong dibangun ya. Kalau di keluarga ini bisa kemudian bahasa Jawa, anak dilatih lah untuk bahasa Jawa, karena ini ternyata bahasa Jawa ini berpengaruh. Betul. Romo, ngoko ya, kromo inggil dan lain sebagainya. Ini tolong kalau anak sudah bisa berbahasa Jawa dengan orang tua dengan kromo, ini saya kira sudah lumayan, sudah bagus. Ini dibangun karakter itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Yani atas waktu yang sudah disempatkan pada hari ini. Nah, pemirsa sekalian, warga Sri Martani yang berbahagia. Nah, demikian ini podcast edisi pertama Cakruk Desa. Nah, nanti kita akan lanjutkan di podcast berikutnya. Tentunya banyak informasi, banyak gagasan yang bisa kita gali dari Sri Martani. Tentunya untuk kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di Sri Martani. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.